Serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat, AS, di negara-negara Teluk terus meluas pada Minggu, 1 Maret 2026. Terbaru, pelabuhan di Oman dan kapal tanker minyak di lepas pantainya menjadi sasaran, menurut laporan media resmi setempat. Padahal, Oman sempat menjadi satu-satunya negara anggota Dewan Kerjasama Teluk, GCC, yang tidak diserang Iran karena posisinya sebagai negosiator damai dengan AS. Tak pelak, serangan ini menjadi yang pertama di wilayah Kesultanan Oman sejak Teheran melancarkan rentetan serangan pembalasan. Kantor berita Oman yang dikutip AFP melaporkan, sumber keamanan menyebut pelabuhan komersial Dum menjadi target 2 drone. Sumber keamanan melaporkan bahwa pelabuhan komersial Dum menjadi sasaran 2 drone. Tulis kantor berita Oman dalam unggahan di media sosial. 1 drone menghantam akomodasi pekerja bergerak, melukai seorang pekerja asing, sedangkan puing-puing dari drone lainnya mendarat di dekat tangki bahan bakar, tidak menyebabkan korban jiwa atau kerusakan material. Lanjut laporan tersebut. Tak lama berselang, Oman kembali melaporkan kapal tanker minyak diserang di lepas pantai. Awak kapal telah dievakuasi dan 4 orang dilaporkan terluka dalam insiden tersebut. Gelombang serangan hari kedua ini terjadi setelah sehari sebelumnya Iran melancarkan serangan mematikan ke sejumlah negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, UEA. 2 warga sipil tewas di Abu Dhabi pada Sabtu, 28 Februari 2026, ketika Iran menargetkan pangkalan militer sekaligus infrastruktur sipil di kawasan tersebut. Ledakan juga terdengar di sejumlah kota negara Teluk pada Minggu pagi. Koresponden AFP melaporkan dentuman di Dubai, Doha, dan Manama, kemudian ledakan kembali terdengar di Riyadh. Serangan beruntun ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan yang selama ini dipandang relatif aman di tengah gejolak Timur Tengah. Penasihat Presiden UEA, Anwar Gargas, mengecam langkah Teheran dan menyebut serangan terhadap negara-negara Teluk sebagai kesalahan perhitungan. Ini mengisolasi Iran pada saat yang kritis. Perang Anda bukan dengan tetangga Anda, kata Gargas. Kembalilah ke akal sehat, ke lingkungan Anda, dan hadapi tetangga Anda secara rasional dan bertanggung jawab sebelum lingkaran isolasi dan eskalasi meluas, ujarnya. Serangan tidak hanya menyasar instalasi militer, tetapi juga infrastruktur sipil. Bandara, pelabuhan laut, bangunan tempat tinggal, hingga hotel dilaporkan terdampak di berbagai negara Teluk. Di Bahrain, drone menghantam bandara di ibu kota Manama pada Minggu pagi dan menyebabkan kerusakan kecil. Kedutaan Besar AS di Manama kemudian mengimbau warganya menghindari hotel di ibu kota tersebut. Kami menyarankan warga AS di Bahrain bahwa hotel mungkin menjadi target serangan di masa mendatang, dan mendorong warga AS untuk menghindari hotel di Manama, tulis kedutaan dalam unggahan di X. Peringatan itu muncul setelah Hotel Crown Plaza dilaporkan terdampak serangan. Sehari sebelumnya di Manama, drone dan pecahan peluru juga menghantam gedung-gedung perumahan. Video di media sosial menunjukkan asap dan api membumbung dari sejumlah bangunan tinggi. Kembali ke UEA, 2 orang terluka setelah puing drone yang berhasil dicegat jatuh menimpa rumah di Dubai. Di Abu Dhabi, seorang perempuan dan anak terluka akibat puing drone yang dicegat dan menghantam fasad bangunan di Etihad Towers, menurut kantor media Abu Dhabi. Kementerian Pertahanan UEA menyatakan, Iran pada Sabtu menembakkan 137 rudal dan 209 drone ke berbagai target di negara tersebut. Kebakaran dan asap terlihat di sejumlah lokasi penting, termasuk kawasan tepi laut The Palm dan Hotel Burj Al Arab. Bandara Abu Dhabi melaporkan sedikitnya 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam insiden yang terjadi di area tersebut. 1 korban lain dilaporkan meninggal lebih awal akibat tertimpa puing. Bandara Dubai, yang merupakan bandara tersibuk di dunia untuk lalu lintas internasional, serta Bandara Kuwait juga terkena dampak serangan. Di Qatar, yang menjadi lokasi pangkalan militer AS terbesar di kawasan, pejabat setempat menyebut Iran meluncurkan 65 rudal dan 12 drone. Sebagian besar proyektil berhasil dicegat, tetapi 8 orang terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Saksi mata melaporkan asap membubung dari pangkalan-pangkalan AS di Abu Dhabi dan Manama, termasuk markas armada kelima Angkatan Laut AS. Analis keamanan Teluk, Anna Jacobs, menilai posisi negara-negara Teluk kini semakin sulit.
Negara-negara Arab kaya minyak dan gas di seberang teluk dari Iran selama ini merupakan sekutu lama Amerika Serikat dan menjadi tuan rumah sejumlah pangkalan militer AS. Situasi yang terus memanas ini menempatkan kawasan teluk di ambang konflik yang lebih luas, di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.